Dan ada juga itu yang bilang kalau berani modif berani getar. Nah itu gimana ya, itu statement tukang modif yang nggak bertanggung jawab seperti itu. Kenapa kalau saya bilang nggak bertanggung jawab? Tentu saja yang punya uang, yang mau modif kertasnya itu dengan cara dimodif itu tentunya karena dia mengeluarkan uang dengan tujuan supaya mesinnya itu lebih nyaman, lebih enak dari sebelum dimodif. Itu kalau menurut saya pribadi dan yang sering saya jumpain dari konsumen yang datang ke kita. Jadi dengan dimodif dia itu dengan tujuan agar ya kendaraannya lebih nyaman dikendarain, lebih enteng, lebih respon, bukannya tambah getar. Jadi gimana kadang kalau kita dengar yang punya statement begitu, kadang kita juga gimana ya, risih apa gimana gitu juga. Jadi bersama mekanik, jadi ya kitanya juga ngerasa nggak seharusnya begitu statementnya. Jadi kalau yang mengeluarkan uang tentunya ingin dengan dibalans itu kendaraannya lebih nyaman untuk dipakai. Nah perbandingannya aja begini nih, kita bikin video di lantai, yang satu disumpel, yang satu enggak. Kita bandingkan gerak putarnya lebih cepetan yang mana. Nah dari video ini udah terjawab jelas bahwa struktur yang kertas yang disumpel dia bergeraknya itu lebih lamban, sama saja dengan orang gendut atau berat badan yang berlebih. Jadi dia itu bergeraknya lamban, beda dengan yang enggak disumpal. Jadi dia bergerak lebih leluasa dan cepat, daya jangkauannya lebih jauh. Nah sedangkan yang ini dia jangkauannya cuman pendek-pendek. Karena apa, fungsi dan cara kerja dari kertas ini dia udah berubah dari semestinya dan beratnya hampir rata, hampir sama beratnya, berat keseluruhan dari lingkaran kertas. Nah kenapa saya bilang kalau berat dari kertas itu dibikin rata, otomatis kita pertanyakan kenapa tujuannya pabrik dibikin berat bawah, di pabriknya dibikin berat bagian bawah. Jadi karena pabrik bikin berat di bagian bawah itu ya dengan tujuan biar daya lontar atau daya dorong dari kertasnya itu lebih cepat, membantu gerak dari piston, untuk tenaga waktu dari TMA ke TMB dan dari TMB ke TMA itu lebih enteng. Jadi waktu pas posisi dari TMB langkah kompresi itu posisinya ini ngedorongnya lebih, nah kan begini, ini dia ngedorongnya dari sini itu dia lebih enteng. Nah kalau TMB begini posisinya karena kertas di sini sebelah kanan, jadi dia ngedorong ke atasnya lebih cepat. Nah selain itu dia untuk menarik dari posisi TMA ke TMB itu lebih enteng, beda dengan yang ini pas posisi TMB dia gerakannya lamban, dia bergeraknya lamban. Nah karena apa, berat dari kertasnya dia sama tuh.
lamban. Sedangkan selain itu dari posisi TMA ke TMB dia berat. Dia untuk narik piston ke bawah itu berat. Nah, di situ sedikit penjelasan tentang kerkas yang dibalans. Dan apalagi kita lihat kadang ada yang bilang kalau dibalans itu motor tambah getar, nggak perlu dibalans. Kalau emang nggak perlu dibalans kan gini logika kita yang orang awam, pastinya kenapa kok ada motor yang kencang, ada motor yang nggak kencang, otomatis kalau emang nggak dibalan, balanan setiap bengkel bikin balannya sama apa nggak dibalan, semua motor otomatis larinya ya sama, paling beda ya 11-12 lah, umpamanya diadu paling ya bedanya satu motor, kalau nggak setengah motor apa setengah ban, kan begitu logikanya. Kadang ada yang jauh ketinggalannya nyampe ada setiang, kan begitu. Di situ aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa dari jantung mesin itu yang berperan penting, yang berperan utama paling penting satu di kerkas, dua blok seher, ketiga pengapian, baru perangkat yang lain itu saling berhubungan dan mendukung erat. Jadi nggak berdiri sendiri, semua berkesinambungan, saling mendukung satu sama yang lain. Nah, sementara kita bahas cuman sekian dulu. Kita lanjut yang lain dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Sumber Urip Motor. Kali ini kita membahas bikin kerkas King yang dibalans. Ini baru tahap pembuatan atau pembentukan kerkasnya. Gawe sik lah. Padakno nganune kuwi kiwa tangan sik gawe sik. Wah gitu padane. Gawene tongolan abe sik. Ono sebelah situ angel Mas. Kok nek emang angel kok madane dituner ya. Ada yang bilang kalau kerkas King dibalans atau dirubah katanya makin getar, makin ini. Nah, kalau itu mah masalahnya bukan di proses balannya. Yang jelas yang membuat atau yang ngebalans dia nggak paham dengan cara kerja kerkas tersebut. Padahal cara kerja kerkas tersebut kan kita mesti pahamin dulu, baru kita rubah. Seperti kerkas King yang dibalans itu dengan tujuan untuk menambah daya lontar atau torsi dari kerkas tersebut. Dengan dibalans biasanya kendaraan malah minim getaran. Kalau yang dibalans tambah jadi motornya bergetar, akselerasinya berkurang, itu mah bukan dibalans, itu namanya ngerusak. Dan yang jadi catatan,
sebelum kita merubah, paling enggak kita paham dulu cara kerja setiap masing-masing krek as motor tersebut. Karena apa? Ada yang bagian sini, nah saya cariin contoh. Ini krek as Air-King yang disumpel dengan aluminium. Nah, ini sebenarnya karena mereka itu yang mengerjakan itu karena kaget orangnya, kagetan ya, dibilang kagetan. Jadi mereka cuman mencontoh dari krek as ZX atau Kawasaki Ninja. Nah, Kawasaki Ninja memang semua pada disumpal. Kenapa kok mereka disumpal? Mereka kok disumpal tetap aja enak. Satu, dengan disumpal, kalau ZX konstruksi mesin Kawasaki Ninja dia memakai balancer mesin satu ya. Di situ dia sebagai daya lontar. Jadi walaupun dia mau berat, lingkaran ini beratnya sama, tetap aja dia tetap enak. Soalnya untuk daya lontarnya udah ada sendiri. Sedangkan kalau pada mesin Air-King yang dibikin seperti ini yang jelas ini ntar daya kerja dari krek as tersebut berubah. Kenapa kok bisa berubah? Tadinya krek as berat bagian bawah, kalau dengan disumpel aluminium seperti ini, jadi beratnya sama, rata. Jadi dengan karena berat krek as tersebut rata, daya lontar atau daya dorong dari piston dari posisi TMB ke TMA itu dia berat. Apalagi daya tariknya dari TMA ke TMB itu berat. Nah, dari situ, jadi sebelum kita merubah, kita pahamin dulu karakter setiap mesin. Contoh di Air-King berbeda karakternya. Contoh kedua, di mesin tidur seperti Poswan, di ini berbeda lagi. Dia berbeda karakter juga. Jadi nggak bisa kita samain. Apalagi dengan kita menanam timah di bagian sini, itu semua harus diperhitungkan sebelum kita merubah. Kita pelajarin dulu cara kerja krek as tersebut, baru kita rubah, baru kita balance. Sedangkan orang-orang atau bengkel-bengkel kebanyakan salah persepsi. Namanya di balance itu ya otomatis ditambahin daya lontarnya. Tapi mereka mengiranya di balance itu di center dengan balance itu beda. Nah, di situ yang jadi catatan. Tadi telah membahas kayak mesin Poswan yang mesin tidur, mesin Air-King yang berdiri, mesin Satria 2 tak itu yang agak miring ke depan, itu berbeda juga. Umpamanya kita ngerubah krek asnya, jadi nggak bisa kita sama ratakan. Asal kita rubah bawa ke tempat bubut, ini dipasang timah atau disumpal, nggak bisa. Jadi semua sebelum kita merubah, kita mesti pelajari dulu dari karakter krek as tersebut yang mau kita rubah. Dengan demikian setelah kita rubah, pasti yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. Ya otomatis motor laju nambah, akselerasi nambah, getar pun tambah hilang. Yang tadinya Air-King getar bisa malah nggak getar kayak kita naik matic gitu coy. Nah, kadang ada juga ini yang ngebahas krek as di balan begini-begini, ditanam timah begini salah. Nah, sedangkan begini kita kan nanam timah minta ngebalansnya ke tukang bubut, sedangkan tukang bubut yang penting disuruh begini dia kerjain. Mereka nggak tahu cara kerjanya tuh. Tapi kalau kita paham, walaupun kita antar ke tukang bubut, ini tolong di bagian ini begini, bagian ini begini. Nah, di situ otomatis ntar hasilnya juga maksimal. Jadi sebelum kita balance dengan sesudah kita balance mesti kita perhatikan itu ntar setelah kita balance itu motor laju enggak, motor getar enggak. Kalau motor getar berarti ada kesalahan dalam pembuatan krek as tersebut. Nah, kalau emang salah otomatis kita harus mau dong, itu kita bongkar lagi, kayak ini kita buang, ini kita ambil,
Nah ini mah sebenarnya salah ini yang ditanam aluminium. Jadi berat krek as ini rata, semua rata. Nah di situ yang bikin salah. Jadi ya wajar kalau biji gedondongnya itu bergetar semua. Soalnya gaya sentrifugal krek asnya udah berubah, nggak sesuai dengan riset insinyur Jepangnya waktu pada bikin mesin Air King tersebut. Jadi jangan kita sekali-sekali merubah, maksudnya itu karakter krek as Air King tersebut. Boleh kita ngebalance dengan tujuan menambah torsi atau daya lontar, bukan merubah karakter kerja krek as Air King. Nah di situ nanti setelah kita kelar bikin yang ini, kita bikin, nanti kita ulas lagi, kita review lagi. Ini yang sebelah belum jadi, baru kelar dibubut. Nanti setelah itu kita ulas lagi. Dan selamat siang, nanti kita lanjutkan kembali dan ketemu lagi di channel YouTube Sumber Urip Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.